Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Iqbal dengan NIM 210 101 2021 dari kelas D Rekayasa Nilai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus Georgia Department of Transportation. Nah, yang pertama, deskripsi proyek. Tujuan dari proyek ini sendiri adalah untuk memberikan peningkatan operasional dan keselamatan di sepanjang I-20 ke arah timur di sekitar persimpangan I-285 di DeKalb County. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memperbarui dan memperpanjang umur operasional segmen penting dari sistem antar negara bagian Georgia. Proyek ini dirancang sebagai proyek perbaikan sementara saja, dengan umur desain sekitar 10 tahun. Proyek yang lebih besar direncanakan untuk jangka panjang, tetapi sumber pendanaan belum diamankan untuk implementasinya. Nah, lalu di sini terdapat jumlah pergerakan lalu lintas ADT ke arah timur. Pada tahun 2009 diperkirakan jumlah pergerakan lalu lintas di I-285 ke Wesley Chapel terdapat 96.000. Sedangkan untuk Wesley Chapel ke Panola, jumlah pergerakan lalu lintas sebesar 83.460. Pada tahun 2012 diperkirakan jumlah pergerakan lalu lintas di I-285 ke Wesley Chapel sebesar 96.875. Sedangkan untuk dari Wesley Chapel ke Panola itu sebesar 87.030. Lalu pada tahun rancangan pada tahun 2032 diperkirakan jumlah pergerakan lalu lintas di I-285 ke Wesley Chapel itu sebesar 148.420. Sedangkan untuk Wesley Chapel ke Panola itu sebesar 132.095. Nah, di sini terdapat 4 belokan utama. Yang pertama ada I-20 di Columbia Drive, lalu yang kedua I-20 dan I-285, yang ketiga I-20 di Wesley Chapel Road, lalu yang keempat, yang terakhir ada I-20 di Panola Road. Lalu di sini juga terdapat dua persimpangan utama. Yang pertama ada jalan menuju timur I-20 di Wesley Chapel Road, dan yang kedua adalah jalan menuju timur I-20 di Panola Road. Nah, ini merupakan peta lokasi dari proyek. Di sini bisa kita lihat bahwa proyek ini dimulai dari sini, lalu dan berakhir di sini. Lalu ini adalah I-285. Dan ini adalah Wesley Chapel Road, dan ini Panola Road, dan ini adalah I-20. Dan ini yang di sebelah kiri merupakan gambar lebih jelasnya. Nah, lalu ada masalah. Proyek ini sedang dikembangkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mensyaratkan bahwa desain dan konstruksi tidak akan meminta tambahan hak jalan, tidak akan menambah perambahan jalan di sungai atau lahan basah, dan tidak akan mengakibatkan relokasi untuk mengizinkan pembangunan. Ada juga kesepakatan tertentu yang sudah ada dilaksanakan sebagai hasil pertemuan publik berkala dengan pemangku kepentingan lokal. Di antara perjanjian ini dimasukkannya rangkaian peredam suara yang cukup ekstensif untuk mengurangkan dampak suara dan visual pada rumah dan bisnis lokal. Lalu terdapat perhitungan biaya. Di sini dimaksudkan hanya sebagai paduan untuk perkiraan hasil yang mungkin diharapkan dari implementasi alternatif. Jadi di sini mereka harus membantu dalam pembuatan pilihan yang jelas untuk pencarian alternatif individual. Markup komposit 10% untuk perbandingan biaya konstruksi berasal dari perkiraan biaya untuk proyek. Nah, di sini untuk biaya konstruksi ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar $61.654.000. Nah, lalu peralatan yang dapat diganti diperkirakan sekitar $3.222.852. Sehingga total biaya yang diperkirakan untuk proyek ini adalah $64.876.940. Nah, desain ini sudah disiapkan oleh Archidis, yaitu selaku tim desain. Nah, selanjutnya terdapat dokumen representatif. Di sini tim VM memerlukan dokumen representatif. Selain itu juga persiapan dan gambar yang sudah disiapkan oleh Archidis sebagai tim desain. Di Georgia Department of Transportation, dokumen representatif terdiri dari pertama,
laporan konsep, lalu kedua map lokasi proyek, lalu ketiga perhitungan perkiraan biaya konstruksi, yang keempat foto dari proyek, lalu yang kelima analisis lalu lintas dan data kecelakaan, lalu yang keenam analisa perkerasan. Nah, untuk kebutuhan dan tujuannya, tujuan dari proyek ini sendiri adalah untuk memberikan peningkatan operasional dan keselamatan sepanjang I-20 menuju ke timur di sekitar persimpangan I-285 di DeKalb County, Georgia. Lalu, untuk tujuan utama dari proyek yang diusulkan ini adalah untuk memperbarui dan memperpanjang umur operasional segmen kritis sistem antar negara di bagian Georgia. Nah, dalam proses value engineering ini sendiri terbagi menjadi 7 fase. Yang pertama, fase informasi atau investigasi. Lalu yang kedua, fase analisis. Yang ketiga, fase spekulasi. Lalu yang keempat, fase evaluasi. Lalu yang kelima, fase pengembangan. Yang keenam, fase rekomendasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, fase presentasi. Nah, yang pertama, fase informasi atau investigasi. Di sini tim VE akan menerima pengarahan dari pihak Departemen Transportasi Georgia dan Arcadis selaku konsultan desain. Lalu tim VE akan mengembangkan model biaya dari data biaya yang telah diberikan. Model biaya yang dilakukan adalah model Pareto, yaitu mengidentifikasi item berbiaya tinggi hingga biaya terendah untuk elemen biaya konstruksi yang besar. Nah, dengan menerima pengarahan dari owner dan konsultan desain, diharapkan tim VE dapat mengidentifikasi ide-ide yang mungkin membantu memenuhi tujuannya. Nah, ini merupakan Pareto chart dari proyek. Di sini Pareto chart ini diberikan oleh pihak proyek kepada tim value engineering. Lalu di sini terdapat diagram biaya. Yang elemen-elemennya terdapat asphalt paving, traffic control, sound barrier walls, grading concrete, dan masih banyak lagi nih. Nah, selanjutnya adalah fase analisis. Tim VE menentukan fungsi proyek ini disertai dengan meninjau proyek dari format yang paling sederhana dalam mengajukan pertanyaan. Apa proyek yang seharusnya dilakukan dan bagaimana seharusnya? Untuk menetapkan tujuan yang diharapkan dari proyek, tim VE akan mendefinisikan, mengklasifikasi, dan mengevaluasi fungsi dari proyek dengan model FAST atau kepanjangan dari Function Analysis System Teknik. Dalam contoh kasus proyek ini, fungsi penting proyek diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan sasaran proyek adalah meningkatkan karakteristik operasional. Lalu yang kedua, fungsi dasar proyek adalah mengurangi konflik, gangguan suara atau kebisingan, dan mengalirkan air hujan. Nah, di sini sudah ada diagram fase. Di mana di sebelah kiri ini adalah garis batas atau scope line. Lalu di bagian sebelah kiri ini adalah untuk menjawab pertanyaan how atau bagaimana. Lalu yang sebelah kanan adalah untuk menjawab pertanyaan why atau mengapa. Nah, lalu terdapat fase spekulasi. Tim VE melakukan sesi brainstorming agar dapat mengidentifikasikan ide-ide yang dapat membantu tercapainya tujuan proyek. Selama fase ini, tim value engineering mengidentifikasi 40 ide alternatif yang berpotensi untuk mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan mengurangi kesulitan dan waktu konstruksi proyek. Setelah tahap evaluasi selesai, ada 9 ide alternatif untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Gagasan alternatif ini dapat ditemukan dalam bentuk terdokumentasi di bagian laporan ini yang berjudul hasil studi. Nah, selanjutnya yaitu fase evaluasi. Setelah tim VE mengidentifikasi ide-ide kreatif, perlu diputuskan alternatif mana yang harus dilakukan. Tim value engineering akan memilih alternatif terbaik dengan tinjauan yang telah dilakukan berdasarkan parameter dan tujuan dari owner dan anggota tim desain. Di sini tim VE menggunakan parameter sebagai ukuran apakah suatu alternatif memiliki cukup jasa untuk dibawa maju dalam proses value engineering. Di sini parameternya yaitu yang pertama meningkatkan nilai, lalu mempercepat proses pelaksanaan, lalu implementasi dari alternatif, lalu meningkatkan usia proyek, menghemat biaya konstruksi, dan yang terakhir adalah menghemat LCC.
Nah, di sini sudah ada list-list dari ide-ide yang sudah dibahas oleh tim value engineering. Untuk bagian sebelah kanan ini adalah nilai yang diberikan pada masing-masing ide. Di sini nilai yang diberikan dari 1 sampai 5, di mana nilai yang tertinggi memiliki kemungkinan terbesar untuk lebih dikembangkan. Sebagai contoh pada retaining walls atau RW, yaitu bagian RW 9, affix sound walls to retaining walls where appropriate, yaitu pada ide ini mendapatkan rating 5. Nah, di sini pada RW 9 akan memiliki kesempatan yang besar untuk dikembangkan ke depannya. Nah, lalu terdapat fase pengembangan. Di dalam fase ini, tim value engineering mengembangkan setiap alternatif terpilih yang peringkatnya adalah 4 atau 5 karena keterbatasan waktu. Jika waktu memungkinkan, tim akan mengembangkan rekomendasi tambahan. Upaya ini termasuk detail penjelasan ide dengan sketsa yang sesuai untuk memperjelas ide dari konsep asli, kelebihan dan kekurangan. Penjelasan teknis dan perkiraan biaya dan penghematan biaya yang dihasilkan jika diimplementasikan. Nah, di sini terdapat alternatif nomor AC1. Untuk desain awalnya, mengusulkan konstruksi 12 inch bahu luar untuk panjang jalur CD. Lalu untuk alternatif mengusulkan menggunakan 10 inch bahu luar beraspal untuk panjang jalur CD. Untuk keuntungan dari alternatif ini sendiri yaitu pengurangan jumlah perkerasan pada kedalaman penuh, lalu pengurangan biaya konstruksi, dan pengurangan durasi konstruksi. Nah, dengan alternatif ini, proyek dapat menghemat biaya sebesar $150.938. Nah, ini merupakan ilustrasi dari alternatif nomor AC1. Yang dimana tadi disebutkan pada desain awal, bahu jalan sepanjang 12 inch, lalu alternatif mengusulkan dijadikan menjadi 10 inch. Lalu selanjutnya terdapat alternatif nomor AC2, di mana desain awal mengusulkan melakukan pengupasan aspal 2 jalur di bawah lapisan beton. Dan desain alternatif mengusulkan menyediakan pengupasan lapisan aspal dengan keuntungan menghemat biaya perkerasan jalan dan mempersingkat waktu pengerjaan. Dengan alternatif ini, proyek dapat menghemat biaya sebesar $1.219.988. Nah, lalu untuk alternatif selanjutnya yaitu nomor AC3, yang desain awalnya mengusulkan konstruksi dari bahu luar jalan menggunakan perkerasan penuh dengan kemiringan 6%. Lalu desain alternatif mengusulkan merubah kemiringan menjadi 4% dengan keuntungan mengurangi biaya pengupasan pada masa depan dan mengurangi biaya pelapisan pada masa depan. Nah, untuk resiko alternatif ini sendiri yaitu mungkin mempengaruhi aliran air drainase. Dengan alternatif ini, proyek dapat menghemat biaya sebesar $144.973. Nah, ini merupakan ilustrasi dari alternatif AC3 yang dimana kemiringan 6% diubah menjadi 4%. Lalu selanjutnya terdapat alternatif nomor MS3. Desain awal mengusulkan konstruksi beton pembatas media tipe 26 agar terdapat pemisah antar jalur utama dan jalur CD dari perkiraan STA 65+00 hingga perkiraan STA 135+00. Di sini alternatif mengusulkan menggunakan double face guardrail tipe W sebagai pengganti beton rel penghalang. Di sini memiliki keuntungan penghematan biaya pertama untuk bahan yang digunakan, lalu tidak sulit untuk dihilangkan pada saat pelebaran jalan ke depannya, lalu pengurangan waktu pemasangan. Di sini terdapat resiko yang pertama itu diperlukannya perbaikan drainase, lalu yang kedua menambah biaya perbaikan. Dengan menggunakan alternatif ini, proyek dapat menghemat biaya sebesar $1.093.397. Nah, ini merupakan ilustrasi dari alternatif nomor MS3. Lalu selanjutnya terdapat alternatif nomor MS4.
di mana desain awal diusulkan menggunakan pipa beton bertulang untuk drainase di sepanjang garis penghalang. Lalu desain alternatif diusulkan menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase di sepanjang garis penghalang. Nah, keuntungannya sendiri yaitu mengurangi biaya drainase dan mengurangi konstruksi. Dengan menggunakan alternatif ini, proyek dapat menghemat biaya sebesar $74.360. Nah, ini merupakan ilustrasi dari alternatif MS nomor 4, yang dimana drainase di sini di awalnya menggunakan beton bertulang. Lalu alternatif mengusulkan drainase diubah menggunakan logam bergelombang. Nah, selanjutnya yaitu alternatif nomor RW1. Desain awal mengusulkan memerlukan penggunaan dinding penahan CIP standar GDOT. Lalu desain alternatif mengusulkan merubah penggunaan dinding CIP menjadi penggunaan dinding MSE. Alternatif ini mempertahankan struktur dan geometri dinding desain asli. Keuntungan dari alternatif ini yang pertama yaitu penghematan biaya, yang kedua mengurangi waktu konstruksi, lalu yang ketiga tersedianya desain dan dengan standar GDOT, lalu menambah estetika, dan dinding MSE telah dimanfaatkan untuk koridor ini. Dengan menggunakan alternatif ini, proyek dapat menghemat biaya sebesar $1.931.439. Nah, ini merupakan ilustrasi dari alternatif nomor RW1. Nah, selanjutnya yaitu alternatif nomor RW9. Di sini desain awal mengusulkan membutuhkan dinding peredam suara di sepanjang kedua sisi koridor. Lalu desain alternatif mengusulkan menerapkan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng yang lebih curam sebagai pengganti dinding penahan yang dipasang di tempat. Alternatif ini mempertahankan geometri asli jalan raya. Untuk keuntungannya sendiri yaitu penghematan biaya, lalu kedua mengurangi durasi waktu konstruksi, yang ketiga konstruksi yang tidak terlalu mengganggu, yang keempat menyelamatkan pepohonan. Dengan menggunakan alternatif ini, proyek dapat menghemat biaya sebesar $505.230. Nah, ini merupakan gambar dari dinding beton yang kedap suara. Lalu selanjutnya ada alternatif nomor RW10. Desain awal yaitu memerlukan penggunaan dinding penahan CIP yang sesuai dengan standar dari GDOT. Lalu desain alternatif mengusulkan menggunakan tiang pancang sebagai pengganti dinding penahan cor di tempat. Desain ini mempertahankan struktur dan geometri dinding desain awal. Keuntungannya sendiri yaitu penghematan biaya, lalu mengurangi durasi waktu konstruksi, lalu tiang pancang dapat digunakan sebagai penghematan di masa depan. Nah, dengan menggunakan alternatif ini, proyek dapat menghemat biaya sebesar $1.161.210. Nah, ini merupakan ilustrasi dari alternatif nomor RW10. Nah, selanjutnya terdapat alternatif nomor SB3. Di sini desain awal memasang dinding peredam suara sepanjang arah barat bagian luar jalan raya. Lalu desain alternatif mengusulkan menunda pemasangan dinding peredam suara di sepanjang jalan raya menuju barat sampai bagian jalan yang menuju ke barat direkonstruksi. Keuntungannya sendiri yaitu mengurangi biaya keseluruhan. Dengan menggunakan alternatif ini, proyek dapat menghemat biaya sebesar $1.511.840. Nah, selanjutnya yaitu fase rekomendasi. Pada fase ini, tim value engineering akan meninjau kembali alternatif ide yang sudah digagas untuk memastikan alternatif ide mana yang sesuai untuk proyek, memberikan kesempatan untuk sukses dan yang akan meningkatkan nilai proyek jika dilaksanakan. Nah,
Di sini sudah ada ringkasan alternatif ide yang sudah dibahas oleh tim Value Engineering. Di sini terdapat aspal beton, lalu ada miscellaneous atau MS, lalu ada dinding penahan RW, dan ada dinding penahan suara atau SB. Di sini terdapat ringkasan penghematan biaya dari masing-masing ide yang telah dibahas. Nah, dari ringkasan ini akan mempermudah tim Value Engineering dalam mengambil keputusan ide mana yang akan diberikan kepada pemilik proyek dan tim desain. Nah, lalu yang terakhir terdapat fase presentasi. Presentasi dibuat untuk menginformasikan kepada pemilik dan desainer tentang temuan awal studi Value Engineering. Laporan tertulis ini dimaksudkan untuk memformalkan temuan tersebut yang kemudian akan disetujui oleh beberapa pihak yang terkait untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai studi kasus Georgia Department of Transportation. Saya minta maaf jika terdapat kesalahan kata. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.